Halo, shalom anak-anak kelas 7 SMP dan B Bersinar. Kembali lagi kita belajar agama Kristen. Kita melanjutkan bab baru. Oke, kita akan memasuki bab 4, dosa dan pertobatan. Ya, tapi sebelum kalian melanjutkan lebih lagi seperti biasa, kalian yang belum mandi silakan mandi dulu. Buat yang belum makan silakan makan. Buat yang belum cuci tangan silakan cuci tangan. Yang buat yang mau minum atau mau buat yang hal yang perlu kalian siapkan, segera siapkan dulu sebelum kalian play atau lanjutkan video ini. Silakan pause terlebih dahulu ya. Oke, jika kalian sudah selesai langsung aja play, kembali lagi videonya. Dan saya sebelum melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karunia-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dan Tuhan Yesus, Kau berikan kami kesehatan dan juga kesejahteraan dan juga berkat ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala bahaya dan COVID ini ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Dan lagi kami mau melanjutkan materi ini, kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran video ini Tuhan Yesus. Dan bagi setiap yang mendengarkan, Kau berikan hati dan juga Engkau bukakan pikiran mereka, dan sehingga mereka dapat mengerti dan dapat memahami anak-anak SMP dan di Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, sebelum saya melanjutkan materi kita, saya sangat mengapresiasi untuk beberapa anak-anak yang sudah menonton video ini dengan sangat amat baik dan dengan sangat amat serius gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi kalian yang sudah absen di kolom komentar dan yang sudah menyimak, dan saya sangat mengapresiasi sekali buat yang melihat video ini dalam keadaan siap dan dalam benar-benar ya di siang hari seperti layaknya sekolah gitu. Jangan di malam hari, atau jangan ya kayak orang nonton YouTube biasa gitu. Jangan gitu. Jadi memang ini tuh video pembelajaran kalian gitu. Jadi ya apa gunanya saya membuat video ini kalau kalian tidak menyimak yang serius, terus kalau kalian hanya mengerjakan tugasnya saja gitu. Jadi yang saya inginkan adalah kalian benar-benar sangat memahami apa yang di setiap pembelajaran yang disampaikan ini gitu. Jadi saya melihat PH kalian menjawabnya tidak serius gitu. Jadi saya sangat sedih kalian seperti menyepelekan pelajaran agama dan PJOK, pelajaran yang saya ampuh, yang saya pegang buat kalian, tapi kalian menyepelekannya ya kalian tidak menghargai saya gitu. Dan saya sangat amat harap ini bahkan dari satu kelas siswa itu nggak sampai 50% menonton video ini, jadi cuma 10 atau 11, 12 gitu. Harusnya kan jumlah siswa kita kan 20 lebih, tetapi dikurangin yang Kristen 17, iya 17-an gitu kalau nggak salah ya. Ya berarti sekitar 50% nyampe untuk, tapi sisanya kemana gitu ya? Apakah sisanya tidak menyimak video ini, atau karena nggak ada kuota, atau karena nggak sampai infonya gitu? Aduh, kacau banget. Dan juga kalian gunakan waktu kalian di rumah itu seperti sekolah belajar. Jadi kalau orang tua kalian pergi jalan-jalan atau apa, kalian ikut jangan. Kalian kagak ada bedanya ya. Gini loh, kalau sekolah di rumah ya menggunakan waktu sebaik mungkin. Saya punya adik SMA, dia benar-benar meskipun di rumah dia seperti sekolah. Jadi memang waktu zaman sekolah belajar dia benar-benar fokus belajar. Dia nyimak apa yang disampaikan gurunya, terus dia pelajari bukunya, terus dia pergunakan waktu jam belajar, sehingga sampai jam pulang sekolahnya itu kan jam 2, jam 3, hingga sampai jam segitu kelar, selesai memang waktunya jam sekolah pulang, baru dia selesai belajar gitu. Jadi jangan kalian menonton video ini ada yang malam hari, terus
Ada yang sebelum tidur jangan, terus malah bisa-bisa sampai ketiduran nontonnya jangan. Jadi aduh gini loh, kalian benar-benar menggunakan waktu kalian di rumah itu seperti seorang pelajar. Dia belajar dari jam 10 sampai jam 5 sore. Kalau kalian diganggu, kalau kalian diajak pergi, enggak, bilang aja tolak, aku lagi sekolah gitu, bilang jangan ikut. Iya, saya kemarin mendengar ada beberapa anak yang dia pergi ikut sama orang tuanya. Aduh, ini saya sangat minta tolong ke setiap orang tua. Iya, memang jam belajar orang anak ya jangan diganggu, biar misalkan tapi misalnya kasihan dia di rumah sendirian, ya biarin karena memang itu jam sekolahnya dia seperti itu. Jangan sampai karena kepentingan keluarga si anak ini ketinggalan materi gitu. Mending kalau si anak ini ketinggalan materi tapi dia bisa nyusul, bisa ngikut. Nah, ini udah ketinggalan, dia nggak bisa ngikutin dan dia nggak bisa nyusul, sangat amat kasihan banget gitu. Jadi anak SMP ini kayak masih bercanda, belajarnya itu udah nggak serius gitu. Jadi baik yang kelas 7 dan juga yang kelas 8 gitu. Jadi saya melihat di hasil PH-nya, penilaian hariannya itu aduh jauh banget gitu. Belum lagi yang belum mengumpulkan tugas yang parah banget gitu. Nah, terus saya juga minta mohon, kan sudah sampaikan di video sebelumnya, kalau yang mengumpulkan tugas jangan malam hari dan juga jangan weekend. Tolong dong ya, please banget, tolong banget buat kalian yang mengumpulkan tugas jangan malam hari dan jangan weekend ya. Tolong banget jangan gitu. Saya sangat amat keganggu gitu. Jadi saya pulangnya ke rumah ada yang ngumpulin tugas. Itu notif masih terus muncul tuh, terus nongol notif. Kalau saya baca, misalkan saya koreksi tugas kalian, saya benar-benar harus stay di depan laptop dan di depan daftar nilai dan pulpen. Lah, saya di luar lagi kemana, tiba-tiba kalian ngumpulin tugas, gitu ngumpul. Aduh, gitu. Kan kalian gini loh, kalau tugas dia dikumpulkan pada saat jam pelajaran. Ya, kan kalau sekolah PR nih. Kan bukan PR, kalian punya tugas. Gak mungkin kan kalau kalian sekolah, misalkan hari Rabu kalian dikasih tugas, terus Kamis malam kalian datang ke rumah gurunya ngasih tugas. Ya enggak kan, maksudnya kan kalian nggak perlu datang ke rumah gurunya untuk datang gitu ya. Sama aja kayak kalian nggak perlu kirim tugasnya langsung pada saat malam-malam, kecuali kalau bertemu langsung jam pelajaran. Jadi saya di sekolah, kalian juga pas saya di sekolah baru itu. Jadi ya analogi seperti itu ya. Langsung saja kita buka di halaman 24, kalian siapkan buku kalian dan juga jangan lupa kalian siapkan Alkitabnya ya. Dosa dan pertobatan. Nah, ini ada bahan Alkitabnya di Mazmur 51, Lukas 15 ayat 7 dan Yohanes 1 ayat 9. Kita baca ya. Dosa dan pertobatan, bahan Alkitabnya di Mazmur 51. Mari kita buka di Mazmur 51. Nah, ini di Mazmur 51 ini ada pengakuan dosa. Kita baca ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba, kasihnilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita,
Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya Kau persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Itu di Mazmur 51. Dan kita buka di Lukas 15 ayat 7. Kita buka di Lukas 15 ayat 7. Mari kita baca. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Beginilah firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti itu. Itu sudah kita baca beberapa ayat yang ada di Alkitab tentang dosa dan pertobatan. Gitu. Nah, di sini ada berdoa dan bernyanyi. Nah, bernyanyi nanti kita ada di menit keberapa, nanti lagunya ada gitu. Tetap terus simak videonya. Nah, pengantar. Bahan pelajaran dalam bab 4 membahas mengenai dosa dan pertobatan. Sebelumnya kalian sudah mengerjakan tugasnya di tugas bab 3 nih. Akhir apa yang kau ketahui tentang dosa dan juga perbuatannya, dan juga apa yang kau ketahui tentang pertobatan dan juga perbuatannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada saya yang sudah mengerjakan tugas dan yang sudah mengumpulkan sesuai deadline-nya 1 minggu setelah video tayang. Gitu. Pembahasan materi dan kegiatan bertujuan membimbing kamu untuk menyadari kenyataan bahwa semua manusia itu berdosa. Jadi di pelajaran ini kita menyadarkan setiap kita itu pada hakikatnya, pada dasarnya adalah kita berdosa seperti itu. Namun Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Dia mencari dan menyelamatkan manusia berdosa gitu. Meskipun kita sudah hidup dalam dosa, tapi Allah tidak membiarkan kita. Kita memberi kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Manusia pada dasarnya adalah berdosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan. Gitu. Jadi setiap kita nih, karena kita sudah berdosa, kita sangat amat membutuhkan kasih karunia Tuhan supaya kita dimurnikan, supaya kita tuh diampuni dosanya, supaya kita bersih gitu, dan supaya kita juga diselamatkan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang luput dari dosa, siapapun nggak ada gitu, kecuali Tuhan Yesus ya. Coba kita buka di kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 8. Kita buka kembali lagi di Alkitab, dan ingat di video kali ini akan lebih panjang karena kita akan lebih baca Alkitab ya. Kalian jangan takut dan kalian jangan skip video ini. 1 Raja-Raja 8 ayat 46.
1 Raja-Raja 8 ayat 46. Nah, ini dia. Nah, beginilah firman Tuhan ini. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka yang menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Jadi di kita pun sudah ditulis bahwa semua manusia tidak luput dari dosa. Gitu. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Gitu. Dan di ayat 2 Tawarik 6 ayat 36, kita buka lagi 2 Tawarik 6 ayat 36. Nah, begini teman-teman, apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan kau murka kepada mereka yang menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut bertahun ke negeri yang jauh atau yang dekat. Ya, jadi ayat ini sama. Gitu. Nah, upah dosa adalah maut, karena itu manusia membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, Dia yang tidak berdosa telah memikul dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus yang tidak berdosa, bahkan Dia yang memikul dosa kita. Sungguh sangat amat mulianya dan sungguh sangat amat yang baik banget kepada kita gitu. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengaku dosanya dan bertobat. Dengan alasan pokoknya semua manusia harus mengaku dosa kalian tuh, akui, kalian bertobat minta ampun. Mengenai pertobatan, Yesus dalam perumpamaan tentang domba yang hilang mengatakan akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi gini loh, maksudnya adalah gini, ada orang yang dia benar-benar berdosa banget, tetapi dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat kembali ke jalan yang benar. Itu jauh lebih mulia sukacita daripada gini, sekumpulan orang benar gitu, karena dirinya sudah merasa benar, dia tidak memerlukan pertobatan gitu. Tapi kan memang dia tidak melakukan kesalahan, mister gitu. Masa mereka harus bertobat ini? Pertobatan itu bukan karena kalian tidak melakukan kesalahan atau karena tidak melakukan tindakan yang keji gitu. Misalkan ya kalian dosanya misalkan mencuri gitu, kan orang benar tidak mencuri gitu karena dia saking merasa benar ya, sehingga tidak memerlukan pertobatan. Dari situ sudah timbul niat yang buruk. Kenapa bisa timbul niat yang buruk? Gini loh, contohnya jangan saya deh, contohnya misalkan si A ini merasa dirinya itu benar gitu, sehingga dia tidak lagi memerlukan pertobatan gitu. Itu ya biasa aja gitu. Jadi ya bahkan Tuhan senang dengan hati yang hancur, dengan air mata yang jatuh, karena di saat seperti itu kita merasa dekat sama Tuhan. Nah, orang benar ini karena dia tidak memerlukan pertobatan karena dirinya sudah merasa benar, sehingga karena kalau dirinya sudah merasa benar, ya dia akan timbul tinggi hati gitu. Dan kalau udah timbul tinggi hati, nanti hubungan sama Tuhan itu semakin jauh. Justru ini loh, makanya iblis tuh senang banget nyerang orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang benar, karena di saat mereka sudah merasa benar, mereka lah yang nanti yang merasa paling jauh sama Tuhan, paling gampang digocang gitu. Jadi dia tidak sadar bahwa dirinya itu telah melakukan kesalahan gitu. Jadi tindakan yang benar apa misal? Jadi meskipun kalian sudah dirinya merasa benar, kalian tetap rendah hati dan tetap minta pengampunan sama Tuhan. Itu contohnya gini loh, kalian punya salah sama mama kalian, mama aku minta ampun gitu. Oh iya gitu, mama ampuni gitu. Terus besoknya kalian nggak ngelakuin kesalahan apa-apa, tiba-tiba aku kalau ada salah aku minta maaf ya gitu. Nah itu tuh langsung kita bertanya-tanya, Nyana kenapa gitu. Kan setiap orang kan kalau ngomong aku kalau ada salah aku minta maaf ya gitu.
itu yang apa? Itu yang keren. Jadi ya bukan karena dia nggak sadar akan kesalahannya gitu. Meskipun dia nggak membuat kesalahan, dia tetap minta maaf, maaf ya gitu, maaf ya gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu, maaf ya gitu. Maaf. Keren nggak? Nah, lihat yang di B, hakikat dosa. Nah, ini ada kegiatan satu, saya akan bacakan tugasnya juga sekalian. Nah, ini kan yang kemukakan hasil ketemuanmu mengenai arti dosa dan penempatan itu sudah kalian kerjakan di tugas kalian sebelumnya di bab 3 bagian. Nah, tugas kalian adalah menceritakan pengalamanmu ketika melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan? Nah, terus itu yang pertama tuh, kamu pernah melakukan kesalahan apa gitu. Terus yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang tua atau gurumu ketika kamu melakukan kesalahan. Jadi ada konsekuensinya gitu. Contohnya misalkan saya melakukan kesalahan pecahin laptop papa, wah gila, laptop mati. Kalau enggak aku naik motor rusak, aku nabrak gitu, motornya rusak gitu, motor abang gitu. Terus nomor 2, konsekuensi yang kamu dapat dari nabrak itu, misalkan kamu nabrak pohon orang, pohonnya hancur gitu, diomelin sama tetangga, terus motor abang hancur, dapat omelan juga dari abang gitu. Tulis ya, biar kenapa, biar kalian belajar gitu. Jadi kesalahan, setiap kesalahan itu pasti selalu ada konsekuensinya, ada tanggungannya, dan setiap dosa itu pasti ada konsekuensinya gitu. Nah, meskipun kalian tidak mendapatkan konsekuensinya sekarang, itu nanti kalian dapat misalkan dosa kalian ya, sudah kalian melakukan kesalahan. Nah, nanti di hari terakhir, di hari penghakiman, itu semua akan dapat konsekuensinya tuh. Nah, itu yang harus kalian hindari gitu. Makanya kenapa tugas kalian ini ada 2 soal contohnya ini. Jadi supaya kalian belajar bahwa setiap dosa, setiap perbuatan pasti selalu ada. Nah, itu dia. Lanjut, terlebih ketika kamu melakukan sesuatu yang dilarang oleh orang tua atau guru. Itu yang masih bagian tadi. Bagaimana tanggapan orang tua dan guru terhadap pelanggaran yang kamu lakukan? Ini yang di nomor 3. Tanggapan, jadi setelah itu tanggapan orang yang melakukan kesalahan, misalkan contohnya tadi kamu udah nabrak motor, tanggapan abang kamu bahwa kamu adalah anak yang bandel, anak yang goblok gitu. Coba yang lain gitu, contohnya ya. Setiap pelanggaran pasti ada hukumannya, bukan? Apalagi Allah sangat kecewa ketika Adam dan Hawa lebih percaya kepada ular daripada kepada Allah. Jadi dalam kekecewaannya, Allah tidak meninggalkan manusia. Dan ini perlu kalian garis bawahi, dalam kekecewaannya Allah tidak akan meninggalkan manusia. Seperti itu. Jadi seburuk apapun kalian sehina apapun, kalian telah melakukan dosa apapun, itu Tuhan nggak akan ninggalin kalian gitu. Kalian nggak akan ditinggalkan Tuhan, dan kalian harus datang bersama Tuhan. Tuhan tidak maksudnya Tuhan tidak akan mengabaikan doa kalian, justru Tuhan akan mengambil kalian dan memeluk kalian. Kalian nangis buat Tuhan, mengakui kesalahan, ya ampun. Dia memanggil manusia tuh. Ini yang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia telah memakan buah yang dilarang. Terus manusianya itu bersembunyi, Adam dan Hawa. Nah, ini dia memanggil manusia. Tuhan Yesus manggil Adam, Hawa gitu, mencari di manakah kalian, dicari. Meskipun Tuhan tahu di mana, tapi dia itu tindakan yang sangat amat luar biasa Tuhan. Dia nggak langsung ngejudge, kamu yang di sana gitu, enggak. Tapi dia melakukan ya kepedulian, itu sikap kebaikan Tuhan. Terus dia tetap memanggil, terus habis itu dia mencari, terus habis itu dia menemukan. Inilah yang Tuhan lakukan di Taman Eden, itu adalah itulah yang ada di saat ini gitu. Jadi inilah yang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu dialah yang peduli gitu. Dia yang peduli meskipun manusia itu jatuh dalam dosa, dia yang peduli, dia yang cari, dia yang manggil, yang cari, dia yang menemukan, dan lalu dia yang menyelamatkan gitu. Padahal apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah sebuah pemberontakan yang melawan perintah Allah. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ular gitu. Jika mereka makan dari buah pohon kehidupan,
mereka akan menjadi sama seperti Allah gitu. Ternyata apa yang dikatakan oleh Allah itu salah. Adam dan Hawa menyesal, namun semua sudah terlambat. Begitulah manusia. Biasanya setelah melakukan kesalahan berulang penyesalan. Ini yang pepatah yang sering kalian dengar. Penyesalan datang di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Nah inilah. Nyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan, kemudian ceritakan pemahamanmu mengenai isi lagunya. Ini tugas selanjutnya yang nomor 4 gitu. Jadi tugasnya ini masih tugas 1 di bab. Tolong dong nih, biasanya kalau kalian emang tugas tulis tugas 1 bab berapa, tugas 2 bab berapa gitu. Nah, ini masih tugas 1 bab 4. Ini di nomor 4 nyanyi kalian ceritakan pemahamannya tentang lagu ini. Nah, lagunya kan meski tak layak diriku gitu. Nah, saya ganti lagunya oleh kuasa darahmu ya. Kalian simak baik-baik. Lagunya seperti ini. Kalian perhati, kalau yang nggak tahu, kalau yang belum tahu lagunya, silahkan simak dengan baik-baik. Kalau yang sudah tahu lagunya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Dan buat yang belum tahu lagunya, silahkan kalian belajar. Seperti ini. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu, pujian dan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, bawa persembahan ke tempat kudusmu, pujian berikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku, ketulusanmu melingkupiku.
Seperti itu ya, oleh kuasa darahmu. Baik, kita melanjutkan. Jangan lupa ya, jadi ceritakan pengalamanmu mengenai isi lagu. Jadi maksud lagunya itu seperti apa sih seperti itu. Nah, lanjut jam 27 di kegiatan 2. Nah, ini sebenarnya seru banget karena kita praktiknya di kelas. Jadi kita baca kitab Kejadian 3 ya sampai 19, itu tentang peristiwa Adam dan Hawa jatuh dosa. Dan ini ada dialognya dan kita bisa memainkan perannya, tetapi hanya di kelas. Jadi kalian tidak bisa memainkannya karena ya di rumah masing-masing. Ya mau video call juga, mau zoom juga ya nggak bisa. Lanjut di kegiatan 3, pendalaman materinya. Ini dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah gitu. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri, egois. Nah, beberapa hal berikut merupakan akibat tindakan dosa. Ini sebenarnya ada 6 poin klasifikasi dosa dan dosa-dosanya itu ada apa aja sih gitu. Jadi 6 dosa yang paling umum ya gitu, yang pokoknya yang segala kejahatan atau tindakan dosa itu ini ada klasifikasinya. Ada 6. Jadi yang pertama itu ada dosa yang menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia gitu. Jadi dosa ini adalah dosa arogansi. Jadi dia menyebabkan kerusakan moral gitu. Jadi karena dosa inilah moral seseorang itu rusak gitu. Jadi inilah entah itu si manusia ini yang merusak moral orang lain, atau karena dosa inilah si manusia yang telah berbuat dosa itu moralnya rusak. Contohnya kayak gini. Contohnya misalkan si A telah merusak moralnya si B dengan menghina-hina dia gitu, sehingga si B down, tekanan mental itu. Terus misalkan gini, si A telah melakukan dosa. Nah, terus karena si A telah melakukan dosa, dia dihina dan dia merasa bersalah sehingga dia ngedown, terus dia menjadi insecure, terus dia menutup diri, terus dia tekanan batin, mentalnya rapuh. Inilah yang membuat moral-moral ya dosa itu tuh bukan membuat moral itu rusak, entah itu kepada si korban atau entah itu kepada si pelakunya. Nah, yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri itu tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekerasan dan kekejaman kepada orang lain dengan pemberontakan terhadap Allah dan hukumnya. Dan ini yang menjadi garis poin pentingnya adalah menghiraukan kesejahteraan orang lain gitu. Jadi entah itu bodo amat lu siapa dan lu bagaimana dan lu kenapa, pokoknya gue gak peduli. Egoisnya ini loh, egoisnya dari dosa. Dan yang tadi, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri. Ini tuh seperti halnya kita balas dendam gini. Lu yang telah buat jahat sama gua gitu, besok lu lihat nih gua akan ngelakuin hal yang sama. Jadi kita puas karena telah balas dendam, melakukan kesenangan diri kita sendiri, dan kita nggak peduli itu orang kenapa. Nah, gitu. Entah itu dia mencibir, entah itu dia ngapain gitu. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Ada di Roma 1 ayat 18 sampai 25 gitu. Kita buka ya. Tapi gini, berhubung durasinya udah 36 menit. Kalau kalian
mau baca di rumah. Saya sih gini loh, mintanya kalian baca di rumah. Jadi di dalam Roma 1 ayat 18 sampai 25 ini ada ayat yang benar-benar membuat manusia itu pokoknya karena dosa inilah dia nggak mau tunduk sama Allah gitu, memberontak gitu. Kalian baca ya gitu, baca. Nah, terus ada di Roma 8 ayat 7 juga. Dosa adalah perseteruan dengan Allah di Roma 5 ayat 10, Roma 8 ayat 7, dan juga Kolose 1 ayat 21. Nah, kita baca satu ayatnya aja ya. Kita buka di Roma 8 ayat 7. Nah, Roma 8 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi dosa adalah perseteruan dengan Allah. Jadi karena hak keinginan daging dosa. Pokoknya keinginan daging itu dosa. Jadi dia nggak mau tunduk sama hukum Allah. Contohnya gini, gua puas karena gua telah jahatin dia gitu. Pokoknya kan kalau di hukum Tuhan kan, jika engkau ditampaki pipi kiri, engkau kasih pipi kanan. Pokoknya jika engkau telah berbuat, misalkan kalau engkau tadi jahatin, kau nggak boleh balas gitu. Kau malah harus mengasihi dia gitu. Inilah hebatnya orang, luar biasanya orang Kristen. Dia diapain, dia dihina, dia apa? Kita tidak boleh membalasnya dan kita terus mendoakannya. Ini sama halnya pelajaran di bab pertama, mengampuni gitu. Bahkan kita mendoakan gitu. Dan kejak taatan kepadanya di Roma 11 ayat 32 dan Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 5 ayat 5. Nah, di poin keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan gitu, di Roma 1 ayat 21 dan sampai 32 dan di Kejadian 6 ayat 5 gitu. Pokoknya karena tidak ada keadilan inilah yang membuat manusia itu berdosa. Contohnya ada, coba kita baca di Kejadian 6 ayat 5. Nah, beginilah firman Tuhan nih. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuat kejahatan semata-mata. Mister, maksudnya Kejadian 6 ayat sama 5 itu sama kedua serta ketidakadilan apa? Gini, ini adalah contoh keadaan kejahatan manusia. Ini yang ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini perlu yang kalian garis bawah itu kecenderungan hatinya. Nah, kecenderungan hatinya itu lebih mengarah ke salah satu pihak atau ke salah satu perbuatan, entah itu dia egois, entah itu telah melakukan apa gitu. Kecenderungan hatinya gitu. Jadi cenderung gitu. Cenderung itu mengarah ke arah salah satu tujuan gitu. Nah kan berarti dia tidak adil gitu. Jadi karena ketidakadilan inilah dia telah berdosa gitu. Ini bahasanya agak berat, tapi saya rasa kalian memahaminya gitu. Nah pokoknya karena ketidakadilan inilah pokoknya kita senang puas. Contohnya kalau kita nggak adil gitu, ya simpelnya gini, kalian punya makanan terus kalian kalau bagi rata sama adiknya atau sama temannya, kalian kan kayak gimana gitu. Tapi kalau kalian kasih dikit ke adiknya gitu, dan kan kamu kan dikit aja gitu, nah kita puas. Tapi kan tidak ada keadilan di situ kan, karena membagi itu adalah gini loh, maksudnya membagi sama rata gitu. Jadi apa yang kamu dapat, apa yang kamu punya, aku pun sama gitu. Tapi kan misalkan setiap orang punya porsinya masing-masing. Iya benar, memang setiap orang mempunyai porsinya masing-masing dan itu sesuai dengan kapasitasnya. Tetapi jika engkau mengarah ke arah keadilan gitu, keadilan itu adalah gini, keadilan itu bukan menyamakan gitu. Jadi keadilan itu adalah sepantasnya gitu. Contohnya kan misalkan sepantasnya itu adik kamu jangan melihat dia badannya kecil gitu. Ya siapa tahu adik kamu itu makannya banyak gitu. Jadi sepantasnya dapatnya adik kamu bukan dilihat dari posturnya, tetapi dari bagaimana engkau adil gitu. Ya engkau bagi sama dulu gitu.
kok mengajarkan kepada adikmu, lihat nih kita sama ya, nih aku kasih ke kamu kayak gitu, adil gitu. Misalkan lihat adiknya kok punya aku kecil, punya kakak gede, nah itu di situ nanti timbul suatu masalah baru. Contoh juga kan ketidakadilan itu misalkan suap menyuap gitu. Jadi harusnya engkau melakukan ini, tapi karena engkau kasih suap, engkau tidak melakukannya gitu. Kacau sih. Dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak di Roma 3 ayat 9, Roma 6 ayat 12, Roma 7 ayat 14, dan Galatia 3 ayat 22. Dosa berakar dalam keinginan manusia yang serakah gitu. Pokoknya ada yang dosa yang merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Jadi gini loh, karena coba kalian paham, buka di Roma 3 ayat 9. Karena kalau kalian tidak baca Alkitabnya, kalian tidak akan paham. Roma 3, kita buka salah satu ayatnya aja. Roma 3 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua adalah di bawah kuasa dosa gitu. Nah ini tuh karena kuasa dosa inilah, jadi mereka tidak terbebas, tidak diadakan dalam Kristus gitu. Jadi maksudnya adalah kuasa yang memperbudak dan merusak. Jadi gini, karena dia telah ada di dalam lingkup dosa inilah yang membuat dia terus melakukannya gitu kan. Di Yahudi sama di Yunani ini pada konteksnya itu, jadi mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kuasa dosa gitu. Jadi yang Yunani dengan kepercayaannya mereka menyembah patung, mereka menyembah hal-hal lain gitu, dewa-dewi gitu. Nah ini kan kuasa dosa yang pokoknya yang terus melingkupi gitu dan diperbudak lagi. Dan jadi karena dia telah ada dalam lingkupnya dosa, dia harus terus melakukannya, diperbudak, mengikuti keinginannya sendiri, dan dosa berakal dalam keinginan manusia kelak. Lanjut di poin akhir ke-6, dosa memasuki umat manusia melalui Adam di Roma 5 ayat 12 dan mempengaruhi semua orang, Roma 5 ayat 12 juga, mengakibatkan hukuman ilahi, Roma 8, mendatangkan kematian rohani, Roma 6 ayat 23, Galatia 2 ayat 17, dan hanya dapat dikalahkan sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebus. Ini jika kalian mengalami pencobaan, jika kalian ingin lepas dari dosa, ini kuncinya nih, jawabannya iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Jadi selain kalian berdoa dan kalian mengimani kepada Tuhan Yesus, kalian minta bantuan kepada Roh Kudus, dan habis itu kalian minta tuntunan Roh Kudus, dan kalian bertekad diri bahwa kalian tidak mau melakukan itu lagi, dan harus kalian minta bimbingan terhadap sesama teman dan juga sesama kakak rohani atau orang tua. Oke, cukup sekian videonya, cukup panjang 45 menit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran video kali ini, dan Tuhan biarkan setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat diterima baik oleh para siswa, dan hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu tetap terus berbicara dalam hati setiap anak-anak dari kita bicara nama Tuhan, kekal selamanya akan berada di dalam nama Yesus. Ya, amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.